Hai sobat pencinta catur, welcome back to RL Chess. Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Kita akan bahas pertandingan antara Levon Aronian, pecatur Amerika Serikat, berhadapan dengan Alireza Firouzja, pecatur nomor 1 Prancis, dalam turnamen babak ketiga Superbet Chess Classic Romania, yang merupakan rangkaian dari Grand Chess Tour, yang total akan ada 1,4 juta US dollar diperebutkan dalam turnamen Grand Chess Tour. 5 turnamen akan diadakan di berbagai negara, ya 3 di Eropa dan 2 di Amerika Serikat. Ini merupakan series pertama Superbet Chess Classic Romania. Levon Aronian dari 2 partai, dia mengemas 1 poin, ya hasil remis babak pertama dan babak kedua. Juga Alireza, dia memiliki setengah poin dari 2 babak, ya 1 kali remis melawan Fabiano Caruana dan 1 kali kalah berhadapan dengan Jan Nepomniachtchi di babak kedua. Langsung saja kita bahas partainya, tapi sebelum kita jauh membahas, teman-teman, aku butuh bantuan kalian untuk klik tombol subscribe yang ada tanda merahnya dan nyalakan lonceng notifikasi, supaya kalian gak ketinggalan berita terupdate dari dunia percaturan, dan juga kasih semangat buat RL Chess biar terus semangat bikin konten. Levon Aronian pegang buah putih, Alireza pegang buah hitam. Levon memulai dengan pembukaan Inggris C4 dan dijawab C6. Kuda F3 putih, hitam D5. Putih D4, hitam kuda F6. Putih kuda C3, Alireza pion D makan C4. Kemudian putih A4 mencegah B5, hitam gajah F5. Putih kuda E5, hitam kuda B D7. Kemudian putih kuda makan pion C4, hitam menteri C7. Putih G3 dengan ide gajah F4, hitam langsung taktis E5. Putih pion D makan E5, hitam kuda E5. Peraduan kuda, putih gajah F4, hitam kuda F D7. Putih gajah G2, hitam G5. Ya, menghilangkan pinning dari gajah F4 terhadap menteri C7. Levon Aronian kuda E3, ancam balas ancam, mengancam gajah F5. Hitam pion G makan gajah F4, putih kuda makan gajah F5. Baru 13 langkah, tetapi kita lihat bahwa putih dan hitam memiliki gajah yang berbeda warna. Hitam melanjutkan dengan rokade panjang, putih menteri C2. Kali ini Alireza tidak terlambat untuk mengamankan rajanya, teman-teman. Berbeda dengan partai kemarin. Dan kita akan lihat Levon akan memilih rokade pendekkah atau rokade panjang. Raja B8 dimainkan oleh Alireza, memberikan pion di petak F4. Levon ambil pion F4. Hitam kuda C4, putih E3, jaga pion F4. Hitam kuda C5, ya membuka jalur D dengan ide benteng D2. Putih taktis benteng D1. Benteng tukar benteng, kuda makan benteng. Ancam kuda C4, menteri A5 skak. Levon Aronian lebih memilih raja ke petak E2. Mengapa Levon tidak memilih dengan menutup menteri C3? Ya, maka hitam akan menjawab menteri pukul menteri. Kuda pukul menteri akan menjatuhkan pion di petak B2, sementara memakan dengan pion B juga akan menjatuhkan pion di petak A4. Jadi dia memilih raja ke petak E2, teman-teman. Kemudian Alireza menteri A6 menjaga kuda C4, mempining raja E2. Levon Aronian rajanya naik lagi, raja F3. Alireza menteri pukul A4. Ya, putih memiliki 5 pion, hitam 5 pion. Ya, setelah memukul menteri A4, kita bisa lihat di sini secara posisi bahwa putih terlihat bertahan, ya teman-teman, dengan kuda di petak D1, benteng di petak H1. Dan dengan ancaman menteri makan pion A4 ini, peraduan menteri, apabila diterima, maka akan ada ancaman 2 kuda terhadap pion di petak B2. Dan apabila B3, ada ancaman kuda D2 skak. Jadi otomatis akan jatuh. Dan haruskah Levon Aronian memilih menteri C3?
Jika memilih menteri C3, maka hitam akan menjawab dengan benteng G8. Ya. Apabila memilih B4, maka akan ada jawaban kuda B3. Ya, apabila menteri C4 akan ada jawaban kuda D2. Dan dengan tidak beruntungnya raja di petak F3 dalam posisi tidak aman, maka dengan posisi ini dikatakan Alireza Firouzja akan memenangkan pertandingan. Ya, ada fakta menarik di partai ini ketika menteri pukul pion A4, Levon Aronian menghabiskan waktu lebih dari 1 jam untuk menentukan langkah apa yang jadi jawaban putih. Ya, mengapa bisa tahu ya? Karena sobat RL Chess pasti menonton di YouTube-nya RL Chess, karena RL Chess menyiarkan live streaming. Ya, lantas setelah menghabiskan waktu 1 jam, Levon Aronian decide untuk memilih menteri tukar menteri. Yang artinya sepanjang permainan berikutnya, sepanjang game dia akan bertahan. Kuda pukul menteri A4, raja E2 dimainkan. Ya, karena otomatis pionnya akan jatuh. So Levon memilih untuk bertahan. Yang jadi harapan untuk Levon Aronian adalah di sini terjadi beda gajah warna. So kemungkinan masih ada remis. Melanjutkan ini, Alireza Firouzja kuda C makan pion B2, putih kuda pukul kuda, hitam kuda pukul kuda, Levon benteng B1. Ya, taktis kuda 4 dimainkan. Ya, teman-teman mungkin agak jahil dengan berpikir gajah pukul pion C6. Nah, dengan gajah pukul C6 ini akan kalah ya teman-teman, karena akan dimakan. Kemudian apabila benteng B1 akan ada jawaban gajah A3. Apabila benteng A1 maka akan ada jawaban gajah B4. Apabila benteng B1 maka ada jawaban gajah C3. Jadi tidak akan jatuh kuda di petak B2. So dengan benteng B1, kuda A4 taktis, hitam mengancam kuda C3. Apabila gajah C6 ada forking kuda C3. Levon raja D2 mencegah kuda C3, hitam kuda B6 menutup pining. Kemudian putih gajah F3, hitam gajah C5. Putih ganggu dengan kuda H6, ancam pion F7, hitam F6. Levon menarik benteng G1. Ya, Rookleaf, hitam A5. Ya, Alireza coba memanfaatkan asetnya 3 pion bebas di jalur A, B, C. Sementara Levon coba mengganggu dengan keunggulan pion di petak E, F, dan H. Ya, setelah A5, Levon langsung menukar benteng G8. Benteng pukul benteng, kuda pukul benteng, dan F5. Levon, raja C2. Kemudian hitam A4, putih kuda H6. Coba ambil pion di petak F5, Alireza kuda C4. Ya, apabila Levon mengambil kuda pukul pion F5, maka fokus Alireza di sini adalah untuk menjadikan pion promosinya dengan A3. Ya, harus di cover dengan raja karena langkah A2 tidak akan mencegah lagi pion akan promosi. Ya, apabila raja B1 maka harus kehilangan perwira. So Levon tidak mengambil pion F5 tetapi memilih taktis gajah E2. Ancam kuda, kuda D6 jaga pion F5, putih gajah D3. Kemudian Alireza kuda E4. Putih gajah pukul kuda. Ya, apabila kuda pukul pion F5, maka Ali akan menjawab dengan kuda pukul F2. Gajah pukul kuda, pion F makan gajah, dan kuda G8. Ya, endgame. Hitam memiliki 5 pion, putih memiliki 4 pion. Kuda dan gajah. Hitam B5, putih kuda F6. Ancaman 2 pion, M4 dan H7, hitam raja C7. Putih ambil pion H7, ya untuk meloloskan pion H-nya. Hitam B4. Putih kuda G5, ancam pion M4, hitam B3. Kemudian putih raja B2. Sobat RL Chess, ini waktunya challenge time. Apakah langkah terbaik untuk Alireza dalam posisi ini yang bisa membuat kemenangan untuk hitam? Coba pause dan tulis komentar kalian. Terima kasih buat kalian yang udah tulis komentar. Ya, tepat sekali jika memilih raja ke petak B6. Ya.
dalam permainan akhir kita butuh raja untuk membantu serangan, teman-teman. Ya, apabila kuda E4, maka akan dijawab gajah E7 dan membuat rajanya terus naik dan membantu dua pion promosi hitam. Ya, apabila F5 di sini, maka akan dijawab raja B5. Apabila F6, akan dijawab gajah F8. Ya, apabila kuda C3, maka akan dijawab raja B4 dan akan menyulitkan untuk putih dengan adanya 3 pion bebas ini. Ya, apabila kuda B1, maka akan dijawab C5. Apabila E4, akan dijawab C4. Apabila E5, akan dijawab C3. Yang kalau dimakan, akan ada A3 dan menjatuhkan kuda di petak C3. Ini yang akan terjadi, teman-teman. Tetapi Alireza lebih memilih gajah B4 dulu. Ya, untuk mengaktifkan pion C6. Putih kuda E4. Kalau lihat evolution barnya, ini tidak ada warna putih, yang berarti tidak ada kemungkinan putih bisa menang dalam posisi ini. Dan dikatakan bahwa hitam sudah pasti unggul dalam posisi ini. Sudah tinggi sekali evaluasi dari Stockfish, dari mesin catur, yang mengisyaratkan bahwa hitam pasti menang dalam posisi ini. Tapi ya inilah dunia catur, teman-teman. Inilah catur. Dan Alireza Firouzja melakukan langkah yang paling buruk di langkah selanjutnya dan membuat keunggulan yang sudah besar ini hilang sekejap ketika dia memilih langkah C5. Lihat evolution barnya, langsung jadi seimbang. Ya, langkah yang lebih tepat adalah raja naik ke petak B6 seperti tadi. Dengan pilihan langkah C5, cepat sekali Levon Aronian mengerti bahwa posisi ini adalah posisi yang salah, langkah yang salah dari Alireza. Kemudian putih kuda C3, membuat pertandingan jadi seimbang. Ya, gajah pukul kuda, raja pukul gajah, hitam C4. Kemudian Levon raja B2 mencegah laju pion A3, hitam raja D6. Kemudian putih F5, hitam raja E5. Putih F3, raja pukul pion F5, Levon H4. Alireza raja E5, putih H5. Hitam raja F5, putih F4. Hitam raja E4, putih H6. Hitam raja D3, putih H7. Hitam C3, putih raja A3. Hitam C2 coba promosi, hitam coba promosi, putih tetap melanjutkan dengan pion promosinya. Sama-sama promosi skak, putih pukul pion A4. Hitam B2, ya Alireza melanjutkan harapannya karena memiliki pion promosi di petak B2. Lalu bagaimana? Mengapa evolusi di sini dibilang masih seimbang, teman-teman? Ya, Levon melanjutkan permainannya dengan mencari draw. Ya, perpetual check yang diharapkan oleh Levon Aronian. Menteri H7 skak, hitam ambil pion E3, putih menteri H3 skak, hitam ambil pion F4. Ya, target dari hitam adalah mencari tempat yang aman untuk rajanya. Tapi Levon juga tidak mengizinkan itu dan dia terus memberikan skak. Menteri H4, Alireza raja F5, putih menteri H3, raja E5, menteri H5 skak, raja D6, menteri G6 skak, raja C7, menteri G7, hitam raja B6. Apakah ini disengaja? Ya, lagi-lagi ini waktunya challenge time, teman-teman. Dapatkah kalian tebak apa langkah yang tepat dalam posisi ini untuk Levon Aronian membuat permainan berakhir miss? Ya, langkah ajaib pengertian posisi dari Grandmaster dunia, yaitu dengan menteri pukul B2. Boom! Menteri pukul menteri dan raja putih tidak bisa bergerak kemanapun. Dan ini remis dengan sebutan stalemate. Luar biasa sekali partai ini, teman-teman. Dua pemain dunia dan menyajikan partai yang cukup luar biasa seru dan berakhir miss. Bagaimana menurut kalian partai ini, teman-teman? Apakah ini sebuah partai yang gila yang pernah kalian lihat? Ada apa dengan Alireza selama 5 bulan ini menghilang? Ya, dia bahkan melakukan kesalahan mendasar ya dalam
babak permainan akhir tadi dengan mendorong pion C5. Tapi ini juga sebuah salut rasanya ya untuk melihat Levon Aronian terus melanjutkan permainan, dan dia tahu bahwa dia menghabiskan waktu 1 jam hanya untuk menukar menteri. Sebenarnya bukan hanya menukar menteri, tapi memutuskan untuk bertahan. Dan dia percaya bahwa masih ada harapan untuk dia. Dan ini terbukti dalam hasil akhir yang akhirnya berakhir miss. Nah, karena remis ini, teman-teman, Alireza Firouzja masih belum kembali ke Elo rating 2800 dan minus 6,2 ya sejauh ini sampai selesainya babak ketiga. Saat ini Elo rating Alireza 2797,8. Nah, bagi Aronian sendiri, Aronian masih minus 0,6. Masih berada di peringkat 8 dunia. Inilah yang terjadi di babak ketiga antara Levon Aronian dan Alireza Firouzja. Yang pasti, saksikan terus dan ikuti terus Superbet Chess Classic Romania 2022 hanya di YouTube RL Chess jam 7 malam kita live streaming. Dan pastinya babak keempat akan seru sekali. Dukung terus percaturan Indonesia, dukung terus RL Chess. Menurut kalian, apakah Alireza akan mengalami nasib yang buruk lagi? Jangan lupa like, share, dan subscribe. Catur Yes Indonesia Jaya.